Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita bersyukur kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Al-Wajiz. Berkata Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah, al-buyu jamu bai'in wa jumi'a li ikhtilafi anwa'ihi. Al-buyu jamak dari bai' atau satu kata, ya, sifatnya dia plural dan kata tunggalnya adalah bai'. Wa jumi'a, dan disebut dengan kata plural karena beragam yang ada di dalamnya dari macam-macam jual beli. Jadi ketika disebut buyu artinya jual beli, karena memang banyak macam ragamnya dari jual beli itu pembahasannya, sehingga penyebutannya disebut dengan penyebutan plural dalam satu bab atau suatu tema buyu. Ya, walaupun dikatakan kitabul bai' cukup, tapi penyebutan buyu, ya, banyak di kitab-kitab fikih karena memang keragaman apa yang ada dari macam ragam jual beli sehingga disebutlah dia dengan buyu, ya. Wal bai', adapun bai' itu sendiri kata tunggal dari al-buyu, maknanya adalah naqlu milkin ila ghairi thamanin, memindahkan hak milik kepada yang lain dengan nilai, dengan harga. Wasyira' qabulu, ya, dan pembeli adalah menerimanya, ya. Wa yatlaqu minhuma al-akhar. Jadi kadang-kadang kalimat, jadi bai' itu jual, syura' itu beli. Tapi kadang bai' beli juga, ya. Syura' jual juga. Jadi dia kayak Islam dan iman. Kalau disebutkan berdua beriringan, Islam itu amaliyah lahiriah, iman amal hati. Tapi kalau disebut sendiri, Islam ya iman, iman ya Islam, sama maknanya. Amalan lahir batin, ya. Nah, begitu juga dengan bai' wasyira'. Bai' asalnya adalah menjual, syira' membeli. Tapi di banyak juga dipergunakan al-bai' maknanya juga membeli, syira' terkadang maknanya juga menjual. Paham maksudnya? Ya, bai' wasyira'. Jadi inti daripada al-bai' adalah memindahkan hak milik dengan saman, dengan harga atau dengan ganti, ya. Sebagian lain para ulama mengatakan yang namanya al-bai' secara bahasa akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Yang namanya al-bai' mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat,
Al-bai' adalah mubadalatu malin bimal walau fid dhimmah. Pertukaran materi dengan materi. Materi ini bisa materi yang sifatnya padat, zat, atau materi itu bisa berupa sesuatu yang bermanfaat, makanan atau seterusnya. Ya, itu juga dikatakan sebagai mal. Ya, bukan hanya alat tukar, tapi sesuatu yang kita pakai, yang kita makan dan seterusnya. Pertukaran materi dengan materi, walau fid dhimmah. Walaupun pertukaran itu terkadang nggak langsung, tapi dengan jaminan atau tempo, ya, itu juga masuk dalam bagian jual beli. Au manfaah mubahah ala tabi, ya, atau dia pertukaran manfaat yang mubah, ya, dan sifatnya itu adalah selamanya, ya, sifatnya itu adalah selamanya. Manfaat yang mubah, contoh misalnya apa? Kita apa yang dimanfaatkan, yang dijual, ya, seperti jasa, ya, dan ya, jasa ya secara umum. Ini kan atau hal-hal yang bermanfaat, yang ada nilainya, ya, dan tidak dibatalkan nilainya oleh syariat, ya. Karena ada perkara-perkara yang menjadi komoditi tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan karena sudah dibatalkan nilainya oleh syariat, seperti khamr, seperti barang-barang haram, ya. Walaupun di sana mungkin dia adalah berupa materi, tapi ketika pemanfaatannya oleh syariat dibatalkan, maka jual belinya juga tidak diperkenankan. Dan nanti ada pembahasan komoditi-komoditi yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, hukum asal segala sesuatunya boleh, dari materi atau manfaat yang memang mubah sifatnya, jasa untuk diperjualbelikan atau dipertukarkan satu dengan yang lainnya, baik pertukarannya dengan materi juga atau dengan harga dan seterusnya. Tapi ada materi-materi atau jasa yang memang dibatalkan oleh syariat pemanfaatannya, setelah itu tidak boleh kita untuk kembali memperjualbelikannya. Nanti ada pembahasan apa saja yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Walaupun nampak di situ ada manfaat atau sesuatu materi yang terlihat, tapi karena sudah dibatalkan nilainya oleh syariat, maka tidak boleh lagi diperjualbelikan. Ya, tapi intinya yang namanya jual beli adalah pertukaran yang terjadi antara materi dengan materi atau materi dengan jasa, pertukaran manfaat yang terjadi. Inilah yang disebut dengan jual beli, ya. Ghairu riban wa qard, ya. Ala ta'bid ghairu riban wa qard, ya. Dengan tanpa riba, ya, dan juga yang sifatnya utang piutang, ya. Jadi utang piutang itu nggak masuk dalam bab jual beli. Beda kalau kredit, itu kan ada barang yang ditukarkan. Utang piutang itu maksudnya tolong menolong, dia bukan jual beli. Makanya ngambil untung dengan menambah nilai jumlah hutang, ya kan? Itu tidak diperkenankan. Itu namanya apa? Riba. Karena dia bukan jual beli. Utang piutang itu masuk bab tolong menolong, ya. Jadi jual beli adalah pertukaran materi dengan materi, materi dengan jasa, ya. Perpindahan hak milik selamanya, ya. Baik secara cash atau dengan tanggungan dalam artian tempo, tapi ada barang yang dipindahkan kepemilikannya, ya. Dan bukan riba, ya, bukan riba karena riba dibatalkan oleh syariat sebagai bagian transaksi jual beli. Juga bukan utang piutang, karena utang piutang itu bukan jual beli, ya, karena itu sudah dibatalkan walaupun nampak transaksinya seperti jual beli.
ada pertukaran di sana. Ada pertukaran di sana. Sehingga sebagian orang yang tidak terima riba itu haram, mereka mengatakan bahwasanya innamal bai'u mithlu riba. Menurut mereka jual beli kan sama aja dengan riba. Jual beli sama aja dengan riba. Karena di sana ada pertukaran manfaat katanya. Ya, tapi itu sudah dibatalkan oleh syariat. Ya, karena utang piutang yang mendatangkan manfaat ini masuk dalam kategori riba dan jual belinya dibatalkan oleh syariat. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Ini kurang lebih yang menjadi definisi daripada jual beli. Walhal mudahnya jual beli adalah pertukaran yang terjadi antara materi dengan materi atau materi dengan jasa atau sesuatu manfaat yang mubah yang dibenarkan oleh syariat pemanfaatannya. Dalil akan disyariatkannya jual beli, kata Syekh Abdul Aziz Al-Badawi, jelas firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan Allah SWT mengharamkan riba. Ini dalil bahwasanya jual beli menjadi sesuatu yang dibenarkan, ya, dihalalkan oleh Allah. Maka kita harus meyakini secara umum halalnya jual beli. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang beriman, janganlah kalian saling makan harta di antara kalian, menikmati harta orang lain, memindah tangankan hak milik orang lain dengan cara yang batil yang dibenarkan, kecuali jual beli perniagaan yang terjadi di antara kalian, terjadi transaksi jual beli pertukaran hak milik dengan benar atas dasar antaradin minkum, atas dasar ridho yang terjadi di antara yang bertransaksi. Maka kalau seperti ini gak ada masalah, karena sudah berpindah hak milik, sudah berpindah kepemilikan. Kemudian kita nikmati apa yang tadinya milik orang lain, tapi karena sudah berpindah ke tangan kita, gak ada masalah. Tapi menikmati begitu saja apa yang tidak menjadi hak milik kita tanpa jalan yang dibenarkan oleh syariat, ini sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu diharamkan. Ya, jadi diharamkan. Dan Allah halalkan di antara cara untuk menikmati harta orang lain adalah dengan berpindah tangannya hak milik dengan cara hijarah, perniagaan jual beli. Ini dalil yang menunjukkan jual beli itu halal. Itu maksudnya. Ya. Kemudian di antara dalil halalnya jual beli, firman Allah, al-bai'an bil khiyar. Jual beli dengan pilihan. Ya. Jadi orang yang berjual beli itu terdapat pilihan khiyar, mau melangsungkan terus transaksinya atau enggak, selama mereka belum berpisah di pertemuan mereka bertransaksi. Al-bai'an bil khiyar malam yatafarraqa. Ya, jual beli itu ada hak khiyar, ada hak pilih untuk melanjutkan atau tidak, selama si pembeli dan penjual belum berpisah majelis dari transaksi mereka. Sabda Nabi SAW, al-bai'an bil khiyar, kedua orang yang transaksi, penjual dan pembeli. Ini menunjukkan bahwasanya persetujuan dari Rasulullah adanya transaksi penjual dan pembeli, transaksi jual beli. Di antara dalil yang menunjukkan ditetapkannya jual beli itu oleh Rasulullah SAW, cuma dengan ketentuan dia ada khiyar selama belum berpisah. Ya, ini tadi seperti yang kita sebutkan, kata bai bisa juga maksudnya adalah pembeli. Kata Nabi, al-bai'an, dua jual, tentu ada pembeli.
tapi pembeli masuk dalam kata bai juga. Itu yang tadi saya maksudkan di awal. Kata bai terkadang memang awalnya dasarnya adalah untuk jual dan penjual, tapi dia dipergunakan juga untuk pembeli dan apa yang dilakukan dari pembeli. Ya, sehingga karena ini al-bai'an, dua yang bertransaksi atau yang berjual beli. Berarti kan ada pembeli di sana dalam kalimat al-bai'an. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, penulis menjelaskan wal hikmah taqtadi, hikmah kesesuaian perjalanan manusia menuntut adanya jual beli. Dia menjadi satu kebutuhan primer sebagai seorang manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang gak akan bisa hidup sendiri, makhluk sosial yang hidup bersama dengan yang lainnya dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka jual beli ini adalah sesuatu yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan pokok untuk ada di tengah-tengah mereka, ya, sehingga terjadilah ketertiban dalam pemindah tanganan hak milik, ya. Jadi hikmah jelas sekali adanya jual beli, dan perhatikan bagaimana Allah SWT dalam agama ini, agama yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jual beli kita butuhkan, maka agama ini datang menghalalkannya. Agama ini datang memberikan petunjuk apa-apa yang harus kita lakukan dari jual beli, bagaimana aturannya dan batasannya, ya. Karena kalau dia tidak diatur dengan batasan-batasan, maka tentunya di sini terdapat celah besar manusia untuk saling menzalimi satu dengan yang lainnya, memakan harta dengan curangan, tipu menipu, ya, dan seterusnya, dari hal-hal yang mendatangkan kerugian dan bahkan bisa menumpahkan darah dengan sebab kecurangan yang terjadi dalam transaksi, ya. Maka untuk apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang menjadi kepentingan mereka, kemaslahatan mereka, agama ini berdiri menunjukkan dan memberi petunjuk untuk itu semua. Ini diantara sekian tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah dan kebenaran agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penulis menjelaskan di sini al-hattu 'alal makasib, anjuran kita untuk mencari nafkah atau untuk berusaha, ya, bekerja, berusaha, sehingga kita mendapatkan apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Agama ini menganjurkan, memerintahkan dan mengajarkan kita untuk usaha, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jual beli ini bagian daripada usaha yang disukai oleh agama ini. Sampai-sampai para ulama berselisih mana yang lebih utama untuk diusahakan, menjadi satu usaha seorang memenuhi kebutuhannya. Apakah berdagang, jual beli, atau bertani, produksi, ya. Sebagian mengatakan bertani, karena dengan pertanian seorang melatih kekuatan tawakalnya. Dia menanam, Allah yang menemukan, ada hama dan seterusnya, ya, dia menunggu sekian waktu, ya. Maka itu melatih ketawakalan seorang, sehingga dari sisi ini sebagian mengutamakan untuk seorang berusaha memenuhi kebutuhannya, yang utama adalah bertani. Ada lagi mengatakan jual beli, ya, jual beli, karena jual beli memang
Di dalamnya terdapat pintu yang sangat besar dan peluang yang sangat banyak seorang untuk memperoleh kecukupan dalam hidupnya. Ya, tidak hadir dalam ingatan saya, tapi terdapat keterangan bagaimana jual beli itu terdapat beberapa atau bagian besar dari pintu rezeki ada dari jual beli, Ya. Bagian besar dari pintu-pintu rezeki itu adalah dari jual beli. Ya, dari jual beli dengan berbagai macam ragamnya. Ya, dengan transaksi jual beli seperti transaksi jasa, transaksi perpindahan hak milik, ya, kemudian maklar juga dapat juga di situ kan. Maklar nggak bisa maklarin petani. Orang petani yang nanam dia nyiramin, maklar ngapain coba? Kecuali jualan itunya, akhirnya jualan lagi, petani juga ada menjual hasil pertaniannya. Jadi memang jual beli ini di dalamnya terdapat bagian besar dari pintu rezeki yang Allah jadikan kepada hamba-hambanya, jual beli. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, penulis secara umum menerangkan bagaimana agama kita sangat menganjurkan kaum muslimin untuk berusaha, dan tercela dalam agama kita seorang yang memiliki kemampuan tapi dia nggak mau mengusahakan diri, memanfaatkan potensinya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud. Ya, kata Abdul bin Mas'ud, aku sangat tidak enak atau nggak suka ada seorang pemuda yang punya kemampuan, kekuatan, kesempatan, tapi kerjaannya cuma diem-diem aja, nggak mau berusaha, nggak ada kayak nggak ada minat buat hidup, ya, males. Ini sangat disayangkan sekali. Ya, itu maksud sangat benci melihat orang yang seperti itu. Ya. Perhatikan apa yang dibawakan oleh penulis dari sabda Nabi SAW tentang masalah ini. Yang pertama, Anil Miqdam radhiyallahu ta'ala dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dari Miqdam, semoga Allah meridainya, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi." Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik melebihi makanan dari hasil tangannya sendiri, dari hasil jerih payahnya sendiri, usahanya, hasil tangannya. Ini menunjukkan pujian bagi mereka-mereka yang memenuhi kebutuhannya dengan apa yang menjadi usahanya sendiri. Ya, tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, sabda Nabi SAW ini adalah untuk masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi keadaan dan kedudukannya. Ya. Kalau wanita, maka wanita dalam hal ini keutamaannya adalah mereka dengan apa yang Allah bebankan mereka secara utama di rumah-rumah mereka, mengurus rumah tangga mereka. Ya, bukan menjadi suatu kewajiban mereka untuk mencari nafkah. Dan ketika mereka mendapatkan kecukupan dari suami mereka, mereka nggak tercela untuk itu. Karena kalau mereka berada pada bagian yang memang Allah tempatkan mereka di sana, walaupun tidak terlarang mereka untuk berusaha, akan tetapi sabda Nabi SAW di sini maksud terutamanya adalah para laki-laki, orang yang terbebani di pundak mereka kewajiban untuk menafkahi, yang tidak terbebani kewajiban untuk menafkahi. Ya, walaupun mereka dapat makan bukan dari hasil jerih payahnya, mereka nggak tercela karena mereka belum terbebani untuk nafkah, seperti misalnya anak-anak, ya, atau seorang istri, ya memang mereka tidak terbebani untuk menafkahi, sehingga kalau mereka makan dari hasil jerih payah suami mereka, nggak tercela untuk itu mereka, ya. Tapi bagi para laki-laki yang terbebani untuk
menafkahi terutama, maka yang paling utama adalah mereka makan dari hasil usahanya sendiri. Kemudian Nabi berikan contoh, wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadi. Nabi Allah Daud dulu makan dari hasil pekerjaan tangannya. Nabi Allah Daud itu seorang pandai besi. Ya, lihat, sampai pekerjaan yang berat seperti ini, bergelut dengan besi panas dan api, itu tidak mengurangi kedudukan seorang Nabi dan Rasul dalam rangka memenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan hidupnya. Maka Islam memandang bukan dari status pekerjaan yang dilakukan, tapi status pribadi yang bekerja. Adapun pekerjaannya yang dilakukan apapun itu, maka itu tidak menunjukkan mulia atau tidaknya seseorang selama itu adalah halal. Ya. Tapi kemuliaan itu ditunjukkan dari apakah orang ini adalah orang yang berusaha, bertanggung jawab, mau bekerja, apapun pekerjaannya. Walaupun dia hanya seorang tukang sapu, maka itu adalah mulia di sisi Allah. Kalau mulia di sisi Allah, nggak boleh kita rendahkan dan hinakan dengan apa yang menjadi pekerjaannya itu. Karena yang terpenting menurut pandangan Islam adalah seorang berusaha dan bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Apapun yang menjadi pekerjaannya selama itu adalah halal. Ya. Yang menjadi tercela adalah seorang yang tidak mau mengembangkan dan memanfaatkan potensi dirinya untuk bekerja dan hanya berpangku tangan kepada orang lain. Itu tercelanya di situ. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita nggak boleh melihat orang lain ya dengan mata penghinaan atau pemuliaan begitu saja dengan apa yang menjadi status pekerjaannya. Karena para nabi dan rasul akhirnya mereka berada pada pekerjaan-pekerjaan yang di mata kita itu adalah pekerjaan orang yang pekerjaan kasar kalau kata kita. Tapi apa kita mau mengatakan mereka adalah orang yang tercela dengan pekerjaan kasar yang ada pada mereka? Enggak. Tapi hikmah dari Allah SWT untuk kita sekalian, agar orang-orang yang katanya berada pada pekerjaan yang halus, yang enak, yang basah, untuk mereka tidak merendahkan dan meremehkan orang-orang yang mungkin pekerjaannya kasar, yang tidak seperti apa yang mereka kerjakan. Dan bagi orang-orang yang berada pada pekerjaan yang nampak kasar, untuk tidak rendah diri. Kemuliaan bukan ada pada apa yang mereka kerjakan dari usaha, tapi kemuliaan ada pada sikap, kedewasaan, kemandirian mereka untuk berusaha sekuat tenaga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan diri, mencari nafkah dan rezeki dari Allah SWT dengan tangan kita sendiri. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah, ini apa yang menjadi pandangan dari agama kita. Ya, pelajaran untuk orang-orang yang katanya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang enak, ya, sebagai suatu pemimpin misalnya, atau pekerjaan yang walau bukan pekerjaan kasar atau pekerjaan yang hina di mata umumnya orang. Agar orang yang seperti ini tidak dan jangan pernah merendahkan apa yang dilakukan oleh orang lain dari usaha mereka yang halal dalam rangka meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka cuma sekedar pembantu rumah tangga yang membantu di rumah tangga kita. Karena bisa jadi apa yang dia lakukan membuat dia lebih mulia daripada kita. Karena keadaan dirinya yang tidak berpangku tangan dengan orang lain, yang keadaan dirinya bermental kuat untuk melakukan hal tersebut, yang mungkin kita sendiri nggak bisa melakukannya, tapi mereka bisa dalam rangka menghidupi orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hendaknya kita perhatikan.
Kemudian Nabi yang mulia SAW juga bersabda, bukan sini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, yaitu sabda Nabi SAW, li'an yahtaqib ahadukum huzmatan ala dhahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang di antara kalian pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dia ikat, dia bopong untuk dia jual, atau dia mencari kayu bakar, dia ikat dan gendong di pundaknya, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, itu lebih baik daripada dia berpangku tangan mau dapat atau tidak dapat, mau diberi atau tidak diberi atau tidak diberi. Maka bekerjanya dia menjadi seorang yang mandiri dengan apa yang menjadi kemampuannya, walaupun hanya sekedar mencari kayu bakar, itu lebih baik, kata Nabi yang mulia SAW. Lihat, ini seperti apa yang tadi kita jelaskan, bagaimana nilai seseorang bukan dari apa yang dia kerjakan, tapi nilai seseorang adalah apa yang menjadi semangatnya, ya, mencari nafkah, bertanggung jawab untuk apa yang menjadi kebutuhan dirinya dengan tidak berpangku tangan dengan orang lain. Walaupun pekerjaannya itu nampak adalah pekerjaan yang kasar, ya, maka itu tidak menjadikan orang tersebut hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang di sini, ya, terutama yang mentalnya masih kurang, ya, ini harus dipahami sabda Nabi SAW ini. Ada sebagian kita karena mentalnya dari dulu memang dibentuk untuk jadi pekerja. Bukan berarti pekerja itu enggak terpuji atau tercela, enggak. Tapi terkadang karena mentalnya sudah dibentuk jadi pekerja, kemudian pada satu keadaan dia harus tersingkirkan dari pekerjaannya, kemudian dia berat hati untuk menempuh pencarian nafkah yang lain seperti jualan, ya, atau mungkin dia jadi kuli panggul lah istilah kasarnya, untuk memenuhi kebutuhan dia dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kadang ada sebagian orang nggak punya mentalitas untuk itu karena merasa malu dengan pekerjaan itu. Ini salah. Ini salah. Suatu yang mulia adalah mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Yang hina adalah hina di sisi Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan itu lebih baik, berarti seorang yang tetap bertanggung jawab walaupun yang dia kerjakan nampak menurunkan status dia di mata orang lain, gak usah pedulikan, karena kita tidak hidup dari omongan mereka, dan mereka pun komentarnya nggak bisa mengenyangkan kita. Sudah, lakukan saja apa yang harus kita lakukan, walaupun mungkin terasa berat di awal karena kita nggak siap mental untuk jadi pedagang, nggak siap mental untuk jualan, ya, nggak siap mental untuk jadi buruh kasar misalnya. Tapi kalau memang itu yang bisa kita lakukan saat ini, maka dalam rangka memenuhi tanggung jawab orang-orang yang kita harus nafkahi, hendaknya kita lakukan dan gak usah malu dan gak usah lemah mental kita untuk kebaikan yang besar ini. Ini kebaikan yang besar, ya. Ini gak ada masalah, walaupun harus dagang, walaupun dagangnya dikira atau dilihat oleh orang-orang sebagai pedagang yang mungkin kurang prestis, ya, kurang bernilai. Dagang dari satu kampung ke kampung yang lainnya, di satu gang ke gang yang lainnya, belum tentu. Ya, sudah banyak justru dagang-dagang itu hasilnya lebih banyak, lebih besar penghasilannya, pemasukannya, nggak sedikit seperti itu. Ya. Dan orang-orang yang kreatif terutama, justru dengan jual beli yang dia lakukan itu umumnya, ya, membawa maju.
ya, membawa dia berpikir bagaimana cara dapatin barang lebih murah lagi, gimana bisa menjual lebih baik lagi, ya. Terus akhirnya dengan dinamika yang ada dan persoalan yang dia hadapi, dia semakin lebih matang, bisnisnya semakin maju, dan itu banyak seperti itu. Jadi nggak usah kita persempit rahmat Allah yang sangat luas. Di antaranya apa yang Allah bagikan dari rezeki kepada hamba-hambanya ini, ya, sangat luas sekali. Jangan dipersempit. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan juga di sini oleh penulis, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah seorang itu jadi kaya selama dia tetap menjaga takwa. Ya, ini tentu sebagai bantahan mereka yang mengarahkan keberagaman kaum muslimin untuk meninggalkan dunia, menjauhi dunia, meninggalkan dunia, ya, dan mengajarkan kaum muslimin beragama seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia dan tidak punya kepedulian terhadap dunia, enggak. Yang diajarkan Islam, jangan taruh dunia di hati, jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi posisikan dunia itu menjadi kendaraan, menjadi sesuatu yang memfasilitasi kita lebih baik lagi dalam keberagamaan. Dan banyak hal-hal dari keberagamaan, keutamaannya tidak kita dapatkan kecuali bagian dunia yang memfasilitasi kita. Kita mau datang ke pengajian zaman kita sekarang, ya, kalau nggak ada kendaraan kan susah juga. Maka kita harus punya kendaraan. Gimana caranya? Memang jalan bisa, tapi perjalanan sekarang, jalan kaki, nggak kayak zaman dulu yang disirami dan dihiasi oleh pohon dan suara burung. Ya. Sekarang itu dibumbui oleh suara truk, klakson, debu, ya kan? Kalau dulu enak, oh jalan aja, dia jalan kanan kirinya pohon enak, sambil menikmati hari. Tapi zaman sekarang kita perlu kendaraan juga. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Yang diajarkan oleh Islam adalah jangan letakkan dunia di hati. Posisikan dunia menjadi kendaraan. Yang kita perlukan dari hajat, pakai, ambil dari yang halal, pergunakan. Tapi apa yang lebih dari kebutuhan dan hajat, nah ini yang akhirnya membuat kita jadi tenggelam, tertipu, dan lupa apa yang menjadi kepentingan yang utama yang harus kita lakukan. Nah, ini yang jangan, yang melampaui dan melebihi daripada hajat kebutuhan kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bagian dunia kita ada dua. Yang pertama yang kita butuhkan untuk memfasilitasi kehidupan dunia kita, terutama untuk kebaikan agama kita. Maka yang seperti ini cari, dapatkan, ambil, tidak diletakkan dalam hati, tapi pergunakan untuk apa yang menjadi pemenuhan hajat kita. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebutuhan hajat kita. Maka ini yang bisa menjadikan kita akhirnya jadi budak dunia. Karena apa-apa yang di luar kebutuhan terus kita banting tulang untuknya, akhirnya melupakan dan memalingkan kita dari tujuan sesungguhnya kita hidup di dunia. Dunia itu akhirnya berubah, yang tadinya sebagai fasilitas untuk kebutuhan hajat menjadi tujuan. Sebetulnya kita sudah cukup dan seterusnya, tapi karena obsesi dan kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang berlebihan untuk pencapaian dunia, padahal nggak dibutuhkan, ini yang berbahaya yang diingatkan oleh agama ini. Kemudian Syekhul Islam mengatakan perlakukan dunia ya kurang lebihnya seperti toilet, ya, yang ada di hadapan kita, yang ada di kehidupan kita. Bagaimana sikap kita pada toilet itu? Kita akan memasuki dan datanginya kalau memang ada hajat kan? Selesai hajat, keluar, nggak ada yang nongkrong terus di situ. Itikaf di situ, dan nggak dipikirin juga apa yang udah dikeluarin sudah.
Gak hitung-hitung kan? Keluar ya? Ya kan? Seperti itu. Kalau memang harus dikeluarkan, keluarkan sudah. Kalau mau dipakai, dipakai sudah. Ya. Perlakuan dunia untuk itu. Dan jangan jadikan tujuan dan terus menetap sehingga tenggelam kita terhadap dunia. Nah, ini yang jangan. Tapi meninggalkan dunia dan berpaling 180 derajat gak mau untuk dunia, ini bukan agama kita. Ini bukan agama kita. Hidup berkependetaan seperti ini justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, la rahbaniyata fil Islam. Gak ada hidup beragama, berkependetaan dalam agama Islam, gak ada. Ya, beragama, berkependetaan, gak mau mencari dunia, diam aja di tempat ibadah, gak mau nikah, ya, mau fokus ibadah, gak mau mencari nafkah dunia, entar nunggu dari orang-orang yang ngasih, ya kan, yang ngasih, yang nganter, pokoknya dia diam aja di tempat ibadahnya, hidup kependetaan, gak mau nikah, ya, ini dilarang oleh agama kita, ya, dan pelarangan ini ada sesuatu yang memang tepat. Karena tidak akan manusia itu bisa kuat dan membohongi apa yang menjadi keadaan diri mereka dengan hidup seperti itu. Kenyataannya mereka-mereka yang mengklaim kehidupan mereka dengan berkependetaan, maka mereka sudah diketahui orang banyak tidak bisa lagi menutupi kebobrokan mereka dalam kerakusan, dan justru malah lebih buruk lagi sikap mereka terhadap dunia. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil, dengan fatwa-fatwa mereka, bimbingan-bimbingan mereka, penebusan-penebusan dosa. Apa itu kalau bukan karena dunia mereka cari? Dengan alasan mereka diam di situ, kalian yang berbuat dosa nanti datang kemari, dia tinggal bayar tebusan aja. Ya. Kemudian bagaimana terjadi pergaulan bebas, ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas yang terjadi pada mereka, orang-orang yang katanya hidup berkependetaan. Semua mereka tutupi. Kebobrokan itu adalah sikap melampaui batas. Akhirnya mereka gak sanggup untuk istiqomah. Ya, Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan hidup berkependetaan yang mereka ada-adakan dan buat, kreasikan sendiri. Allah gak pernah menetapkannya untuk mereka, tapi mereka gak pernah bisa konsisten menjaga hidup kependetaan yang mereka klaim itu. Wa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha. Ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang sudah menjalankan hidup kependetaan seperti ini. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, agama kita datang dengan sikap pertengahan. Pertengahan dalam masalah harta ini, ya, di tengah antara orang yang meninggalkan lari berkependetaan dari dunia dan orang yang rakus serta tamak dari dunia seperti orang Yahud dan musyrikin. Yang kata Allah, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Kalian akan dapatkan orang Yahudi dan orang musyrik adalah kelompok yang paling tamak terhadap dunia, rakus. Orang Nasara, ya, pembesar-pembesar atau yang menyatakan keberagaman mereka hidup berkependetaan. Islam tengah. Dilarang kita mengikuti kerakusan dan ketamakan dunia, tapi kita juga dilarang untuk hidup berkependetaan. Sedangkan dunia diambil, dipergunakan sebagai fasilitas, memfasilitasi, menjembatani untuk apa yang menjadi kemaslahatan, kebaikan, terutama untuk din. Tapi jangan meletakkan dunia itu sebagai tujuan dan menempatkannya di dalam hati. Dipegang oleh tangan dalam penguasaan, dalam kepemilikan untuk dia belanjakan dan seterusnya, silakan. Tapi hati yang mengatur, hati yang berisi dengan iman, hati yang berisi dengan iman pada hari akhir, hati yang berisi iman kepada Allah dan berharap kebaikannya, itu yang mengatur arah belanjanya harta,
keluarnya harta yang ada di tangan. Ya, bukan sebaliknya. Ketika taruh di dalam hati, maka akhirnya diri ini pun menjadi budak bagi harta tersebut. Jika dia jadikan sebagai tujuan, maka diri ini menjadi budak bagi harta tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, Taisa abdul dinar, Taisa abdul dirham, Taisa abdul khamilah, Taisa abdul khamisah, Taisa wantakasa, wa idha syika falantakosha. Celaka hamba dinar, dirham, pakaian, gamis, hamba-hamba dunia yang menghambakan diri dan menjadikan dunia sebagai obsesi dan tujuan dengan mengikuti kerakusannya. Ya, ini celaka dan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, Islam pertengahan, tidak menjadi budak dunia, tapi tidak juga meninggalkan dunia dengan alasan keberagamaan. Makanya penulis mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada masalah bagi kekayaan yang dimiliki selama seorang konsisten dalam ketakwaan. Dibawakan di sini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya, dari pamannya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Gak ada masalah bagi kekayaan bagi orang yang jaga konsistensi ketakwaan. Kalau orang konsisten untuk takwa, gak ada masalah dia kaya. Emang masalah apa jadi orang kaya? Ya, emang masalah jadi orang kaya. Terus orang miskin, kita pikir gak ada masalah jadi orang miskin. Sama, masing-masing ada ujiannya. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwasanya lebih baik hidup menjadi orang miskin. Enggak, miskin juga ada masalah. Ya, sama, dua-duanya itu adalah ujian. Mau jadi kaya, mau jadi miskin, keadaan kita dua-duanya adalah ujian dari kehidupan dunia ini. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak ada masalah bagi kaya bagi orang yang bertakwa. Wasihha liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi sehat bagi orang yang bertakwa lebih berharga daripada kekayaan. Ya. Ini bukan menunjukkan haramnya kekayaan. Tapi ketika seorang takwa mengetahui dan mengenali bagaimana beratnya ujian daya tarik magnet daripada dunia, tentu dia lebih memilih untuk menjaga diri, ya, berhati-hati, ya, dan tidak berlebihan dalam tenggelam di dalamnya, karena takut nggak bisa keluar dari lubangnya, karena sangat kuat arus dan magnetnya. Makanya bagi orang yang bertakwa, sehat itu lebih utama, lebih baik buat mereka daripada sekedar kaya. Karena sejatinya kalau orang berada pada pencapaian kekayaan, kalau nggak sehat, nggak ada arti kekayaannya. Yang menikmati pembantunya, yang menikmati adalah pekerja-pekerjanya. Dia sendiri nggak menikmatinya kalau dia nggak sehat. Uang yang sangat banyak, akhirnya nggak bisa ada satupun yang dibelikan makanan untuk masuk ke dalam perutnya karena dia nggak sehat. Ya, jadi sehat itu penting. Ya, wati benas minan naim. Kemudian Nabi menjelaskan, jiwa yang baik, jiwa yang lega, legowo, yang tenang, itu bagian dari nikmat Allah. Jadi nikmat itu bukan sekedar yang sifatnya materi, tapi apa yang Allah anugerahkan bagi jiwa berupa ketenangan dalam mengingat Allah, dalam beribadah, kelegaan hati dalam menerima apa yang Allah tetapkan, sedikit atau banyaknya dari dunia. Itu adalah juga bagian kenikmatan. Itu juga adalah bagian kenikmatan. Kata Nabi, qatibun nas minan na'im. Jiwa yang bagus, yang baik, itu adalah bagian dari kenikmatan. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Walhal yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya gak ada masalah tuh bagi kekayaan. Ya, kaya atau miskin tidak tercela atau terpuji dengan sendirinya. Ketercelaan dan keterpujian tergantung dalam mensikapi kekayaan dan kemiskinan itu sendiri. Kalau ada orang miskin tapi sombong, maka dia tercela. Tapi orang miskin sabar,
dia terpuji. Orang kaya, dia lupa diri, ya, maka dia juga jadi tercela dengan apa yang menjadi kekayaannya. Tapi kalau orang kaya dia bertakwa, dia terpuji. Jadi materi dunia itu bukan tolak ukur akan terpuji atau tidaknya seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kata penulis al-had al-iqtisad fi talabil maisha. Anjuran untuk bersikap sederhana dalam mencari maisha. Jadi bersikap sederhana maksudnya tidak terlalu ngotot dan ngoyo, apalagi sampai mengorbankan segalanya atau menghalalkan segala cara, atau membuat kita jadi lupa agama. Jangan sampai seperti itu. Santai saja. Tapi jangan dipahami juga di sini untuk kita akhirnya bermalas-malasan dan tidak memiliki semangat dalam mencari nafkah atau berusaha. Jangan dipahami seperti itu. Tapi yang dimaksud sikap sederhana ikhtisar adalah seorang dalam pencariannya terhadap dunia, ya, tidak melampaui batas sampai menghalalkan segala cara. Tidak melampaui batas sampai melupakan tujuan hakiki dia diciptakan oleh Allah. Tidak melampaui batas yang membuat dia lupa akan akhirat. Tidak melampaui batas yang membuat dia akhirnya jauh dari Allah. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi semangat memiliki metode-metode jalan-jalan yang trik-trik dalam mencari nafkah dari cara-cara yang halal itu nggak ada masalah. Ya, kita jual beli, kita kemas sedemikian rupa barang agar orang tertarik. Kita produksi atau beli barang yang bagus, ya, kita kasih jaminan dari trik-trik penjualan, nggak ada masalah seperti itu. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah yang melampaui sikap ikhtisar dalam mencari nafkah, menghalalkan segala cara, membuat lupa kepada Allah, ya, mengorbankan akhirat, ya, dan membuat kita tambah sedikit kebaikannya, ya, untuk agama kita. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu adalah para pendosa sesungguhnya. Dikatakan demikian oleh Nabi SAW sebagai peringatan. Illa man barra wattaqa. Kecuali orang-orang yang berbuat baik dalam perdagangannya dan bertakwa kepada Allah. Karena umumnya para peniaga-peniaga itu menutupi cacat, berbicara manis, menutupi kebohongan, melakukan trik-trik dan seterusnya untuk mengelabui sehingga orang tertarik dan membeli dan seterusnya. Ya, umumnya banyak kefajiran, banyak intrik-intrik yang mereka lakukan yang sejatinya itu adalah pelanggaran. Maka Nabi ingatkan, jangan sampai seperti itu dalam transaksi dan melakukan perdagangan, jual beli atau mencari nafkah, sehingga akhirnya bukannya dunia yang mungkin kita dapatkan, tapi nggak seberapa dibanding dosa-dosa yang kita bawa pulang. Ya, jangan sampai seperti itu. Kata Nabi SAW, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mencari nafkah. Wa ajmilu fit talab. Ya. Lakukan atau carilah dengan indah nafkah itu. Ya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya seorang itu gak akan mati kecuali telah selesai bagian rezekinya. Wa in aqwa anha fattaqullah. Kalau nampak seret, telat rezeki itu datang, ya, maka tetap bertakwa kepada Allah. Jangan menghalalkan segala cara. Cari trik lain, cari jalan lain, market lain, tempat lain, atau sebab-sebab yang menghubungkan kita kepada kebaikan, gak ada masalah, gak ada masalah.
Tapi menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, ini enggak yang masalah. Ketika nampak rezeki itu terlambat ya untuk mendatangi kita ya, dengan datang ke dukun meminta penglaris ya, nanam sesuatu entar di tempat dagangnya, atau hal-hal buruk lagi yang lain dari syarat perdukunan ya, hal-hal nista yang menjadi syarat perdukunan. Nah, ini tidak seperti itu ya, dan itu tidak akan sedikit pun menambah apa yang menjadi ketetapan Allah dari rezeki, nggak akan ya. Sama juga dengan kita menjegal orang lain karena menganggap sebagai saingan, berbuat zalim pada orang lain ya, dengan mensihir mereka, mengguna-guna mereka karena dianggap sebagai saingan, memfitnah mereka karena dianggap sebagai saingan. Perbuatan kita seperti itu nggak akan menambah apa yang menjadi bagian rezeki kita, dan nggak akan mengurangi apa yang menjadi bagian orang lain, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah salah mengetahui ya, apa yang dia lakukan dari menghalalkan segala cara, kerugian tidak kembali kecuali pada dirinya sendiri. Maka bertakwalah pada Allah, wajmilu fit talab, dan bersikap atau berlaku indahlah dalam mencari nafkah, mencari rezeki ya. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kata Nabi, khudhu ma halal wa da'u ma haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara satu trik rezeki yang banyak kita lupakan, yang kita anggap karena di mata kita yang ada hanyalah persaingan, perlombaan dan persaingan untuk dunia. Kita ada teman dagang, wah kita anggap itu sebagai saingan, bahwasanya dialah yang membuat akhirnya barang kita jadi kurang laku, barang kita jadi sepi pembeli, karena dia menyaingi kita dalam perdagangan ya. Umumnya kita hanya memandang orang lain dalam masalah dunia dengan pandangan persaingan, kompetitor saja. Padahal yang diajarkan oleh agama kita justru sebaliknya. Orang lain yang kita lihat sebagai kompetitor, yang berdagang juga sama seperti yang kita lakukan, justru adalah pintu kebaikan dan pintu rezeki yang Allah bukakan buat kita kalau kita berbuat ihsan kepada dia, berbuat baik kepada dia ya. Ketika kita menolongnya untuk dia mendapatkan apa yang menjadi bagian rezekinya, kita kasih tahu ke dia tentang apa yang harusnya dijual, atau kita kasih nasihat-nasihat ya, apa yang menjadi jual belinya, justru dari sudut pandang syariat itu akan mendatangkan dan membawa kebaikan buat kita. Karena balasan sesuai dengan jenis amal. Tidaklah seorang berbuat baik pada orang lain, melainkan Allah akan berbuat baik sama dia. Jadi seorang menjadi pembuka rezeki bagi orang lain, maka Allah akan bukakan rezeki buat dia. Ya. Ini yang masih tidak ada atau kurang ada di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita. Jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji saja kalau melihat teman sebagai kompetitor, mendingan kalau jualan, mendingan saya rugi daripada dia yang laku. Sampai seperti itu, sampai ngejatuhin harga barang. Ya, yang dagang herbal kan umumnya orang ngaji, tapi akhirnya dagangnya hancur-hancuran. Gak sehat semua. Karena semua berpikir orang-orang itu sebagai kompetitor yang dia itu sedang berlomba-lomba dan harus saling menjatuhkan untuk sampai pada garis finish. Padahal coba kalau mereka melihat dari sisi ini dan mereka udah ngaji, bagaimana pembuka rezeki itu adalah pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita, jalan yang kita bukakan buat saudara kita, kemudahan yang kita berikan buat saudara kita, petunjuk yang kita tunjuki kepada saudara kita untuk kebaikannya. Kenapa selalu dipandang dengan pandangan mata kita yang hawa nafsunya memang lebih mendominasi daripada kebaikannya? Coba kita ikuti dan perhatikan apa yang menjadi bimbingan agama kita untuk kita.
Ya, seperti itu. Ya, yang jomblo misalnya, jangan anggap temennya yang jomblo juga sebagai saingan. Kalau memang ada akhwat yang baik, bagus, tawarin temennya, supaya tahu dia dapat yang lebih bagus, alokasi yang lebih bagus. Ya kan, bisa jadi. Jangan selalu memandang sesuatu itu dengan iri, hasad, dan dengki. Tapi jadikan kedekatan, hubungan, tolong menolong justru menjadi sudut pandang. Disitulah Allah tolong kita, disitulah Allah bela kita, disitulah Allah memudahkan kita. Bukankah kita telah belajar banyak sabda Nabi SAW? Allah menolong hambanya ketika dia menolong saudaranya. Ya, amal yang paling utama adalah kegembiraan yang dilakukan oleh seseorang buat saudaranya, yang membuat saudaranya jadi gembira. Pertolongan kepada saudaranya di saat sempit dan sulit, amal yang sangat utama. Ya, maka hadirin dan dimuliakan Allah, kita lupakan ya pandangan yang diarahkan oleh agama kita ya dalam masalah ini. Kemudian penulis menjelaskan di sini al-hattu ala sidqi wa tahdhir minal kadhib. Ya. Anjuran untuk jujur dan peringatan larangan untuk dusta. Ini dilarang kita dusta, berbohong. Jujur dalam jual beli, dalam perniagaan, dan jujur ini dari sisi pedagang, juga dari sisi pembeli. Pedagang jujur jelas, pembeli jujur iya, pembeli juga harus memiliki kejujuran. Ya, karena bisa juga terjadi pembeli itu nggak jujur. Di antaranya pembeli nggak jujur, dia menyewa orang ketiga untuk menjatuhkan harga. Bisa aja kan seperti itu. Nyewa orang ketiga, jatuhin harga, ya sehingga akhirnya dia dapat harga yang rendah. Ya. Atau dia melakukan curang-curangan, ya banyak sekali celah-celahnya kalau mau dilakukan ya. Jadi jujur itu harus ada pada kedua belah pihak, penjual atau pembeli secara umum. Kata Nabi SAW, al-bai'an bil khiyar, jual beli itu ada hak pilih malam yang terperokok selama yang bertransaksi belum berpisah dari majelis jual belinya. Ya, nggak boleh saling memaksa. Ya, kalau keduanya jujur, si penjual dan pembeli jujur. Kalau keduanya saling menjelaskan apa yang menjadi keadaan sesungguhnya, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Kalau keduanya menyembunyikan dan dusta, maka Allah akan hapus keberkahan jual beli yang terjadi di antara mereka. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ya, yang saya kira untuk saat ini yang bisa kita pelajari dulu. Mungkin ini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.